Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitri dengan NIM 2104010016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi penghimpunan dana, yang dimana penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposit yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak debskan dengan pihak kreditur. Nah, dan prinsip yang digunakan ada dua, yang dimana prinsip itu bergantung dari jenis banknya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dengan prinsip konvensional dan dengan prinsip syariah itu, adapun dalam materi makalah ini hanya akan dibahas mengenai bank syariah dengan prinsip penghimpunan dana secara syariah. Nah, adapun tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanas yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet atau giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sama halnya dengan giro, yang dimana mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, yang dimana mudharabah yang ditetapkan DSN, sedang tabungan wadiah ini mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan DSN. Dan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Nah, di sini akan dibahas lebih detail tentang akuntansi tabungan mudharabah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tabungan wadiah, yang dimana selanjutnya itu adalah giro, yang dimana giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, yang dimana sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro ini yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Dengan demikian dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah. Nah, dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimana deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Adapun fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, yang dimana dalam transaksi deposito mudharabah ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal, dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib. Nah, dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain. Nah, adapun penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana yang didasarkan pada akad yang digunakan berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah. Untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharabah harus mengungkap beberapa diantaranya, itu ada isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Nah, ada juga rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan jenis mudharabah, pemilik dana mudharabah, jenis mata uang dana mudharabah, dan ada pun juga rincian dana mudharabah yang disalurkan itu berdasarkan sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Nah, ada juga penerimaan dana mudharabah bank dan bukan bank syariah. Ada juga jenis mata uang yang digunakan, baik itu rupiah dan valuta asing. Nah, ada pun juga pihak-pihak yang berelasi, baik nasabah atau pemilik dana, atau nasabah penerima dan penyaluran dana mudharabah. Nah, ada juga jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.
Nah, untuk penghimpunan dana skema Wadia, PAPSI 2013 menyebutkan hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain itu yang pertama ada rincian simpanan mengenai jumlah dana dan jenis simpanan termasuk pihak berelasi, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, dan ada juga pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.